Ya. Assalamualaikum Bu Nur, Saya yang nanya ke ibu. bukannya Koci yang nanya. Boleh, boleh. Ya Waalaikum. udahlah, Ayo, diulang. Gak apa-apa, Bu. ulang dulu. Soalnya, Ya, kalau awal mah nggak ngaruh sih. Sok. ya. Assalamualaikum Bu Nur, Waal- ngapain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit ini, Bu. Kerjaan sih, tapi nggak ganggu sih. Ada Kenapa, apa? kenapa? Ada apa? Takutnya Bu Nur lagi repot gitu. Saya minta waktunya sebentar. Hmm. Nggak repot sih, Bu. Apa yang akan Ibu bicarakan hari ini? Ini bukan saya ngajar kelas 5 ya. Kelas 5 itu kan muridnya udah mulai gede lah gitu, besar-besar gitu ya. Maksudnya Mm-mm. saya lihat minggu-minggu kemarin itu pembelajarannya kayak kurang antusias, terus kalau mengerjakan tugas nggak selesai, terus sih Mm-mm. ini Mm-mm. maksudnya ya kurang apa ya, motivasi apa gimana gitu ya, kurang bergairah dalam belajar gitu. Bener. Eh, terus dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu capai? Pengennya sih bisa apa ya, nanti kan datang gitu bisa anak-anak bisa termotivasi lagi dalam belajar, itu sih bener pengennya saya gitu. Hmm. Nah, Ibu selama itu ada perasaan apa? Itu perasaannya ya, ya saya sebagai guru melihat anak nggak minat dalam belajar gitu, Hmm. apa ya, jadi ada keraguan-keraguan di diri saya juga, Hmm. ada yang salah apa sih di diri saya gitu, apa Hmm. saya kurang apa gitu. Hmm. Menurut Ibu, minat yang ingin Ibu itu apa? Inginkan seperti apa anak-anaknya? Pengennya sih dalam pembelajaran ya bener ya, mereka itu Hmm. aktif ya, Hmm. jarang ada yang pokoknya kalau datang ke sekolah itu senang gitu, terus ada jarang bolos gitu. Hmm. Itu sih pengennya ya kreatif dalam pembelajaran itu, nggak diem aja gitu. Hmm. Itu Bu Terus Nur. Terus tadi katanya ibu ragu. Ragu apa? Ada keraguan-raguan, maksudnya melihat anak seperti itu, Hmm? apakah di diri sayanya, apakah saya dalam mengajar itu kurang apa alat peraga, atau misalnya saya belum menguasai materi gitu, kalau menurut saya sih apa gitu. Kalau menurut ibu, selama ini proses pembelajaran yang ibu sudah terapkan di sekolah seperti apa? Ya, ya ada diskusi ya, misalkan ya diskusi sering sih saya lakukan, kayak menerapkan diskusi, terus keluar lapangan, tapi kan itu nggak setiap hari gitu, masih Hmm. tergantung dengan materinya gitu. Tapi ya mungkin ada hal-hal apa yang menyebabkan itu, apakah dalam diri saya ini mungkin kurang paham terhadap materi, atau dalam pembelajaran itu tidak mempersiapkan yang lebih gitu, artinya alat peraganya atau apanya gitu, jadi kurang paham, jadi anak-anak kalau saya menerangkan suka gimana gitu, kurang memahaminya gitu. Hmm. Itu Terus, benar. terus ibu kan udah tahu nih kondisinya seperti itu ya, yang sudah ibu katakan. Eh, apa yang akan atau apa yang bisa ibu lakukan? Saya udah bertanya pada teman-teman guru lain ya, guru bidang, kan kita namanya di SD bener yang ngajar Hmm. nggak sendiri gitu ya, ada Ya. guru bidang. Pak, ini si ini emang seperti ini apa kalau di kelas? Iya Mi, dia seperti ini, berarti kan nggak sama saya doang gitu kan. Hmm. Ada beberapa anak yang seperti itu, tapi nggak di diri saya doang dia ngajar gitu. Hmm. Jadi di bidang pun dia suka bikin masalah gitu. Hmm. Apakah memang sayanya sama guru-guru bidang itu harus berkolaborasi atau apa gitu? Saya pengennya
sama guru agama, sama guru PJOK berkolaborasi. Bagaimana nih anak, atau kita rapat dulu gimana nih kalau murid seperti ini gitu. Mm. Itu betul. Selain kolaborasi, menurut Ibu ada lagi nggak? Tapi ada ya dari keluarga juga. Misalkan anak mungkin di rumah gitu ya kurang perhatian dari orang tuanya, jadi sehingga Mm. dia di sekolahan suka gangguin mulu temennya, kurang fokus di rumah karena tidak diperhatiin sama orang tuanya gitu. Mm. Jadi dia seperti itu. Mm-mm. Ajar dia kemana gangguin orang gitu. Nah terus dia bilang gini, jadi dia kayaknya caper gitu Bu Nur minta cari perhatian ke saya gitu. Sedangkan kita kalau kita memperhatikan dia sendiri kan yang lain pasti kok ibu kok merhatiin dia terus kan seperti itu. Mm-mm. Nah, terus, mungkin dari lingkungannya terus juga ada juga karena dia misalkan males main Mm-mm. game dulu di rumah gitu. Jadi memang ada dari faktor di luar sekolah atau dari keluarganya Mm. gitu. Nur. Tadi Ibu sudah menyebutkan untuk kondisi itu Ibu ingin kolaborasi, terus juga apa dari keluarga, faktor lingkungan. Ada lagi nggak Bu selain dari itu? Dari faktor ya dari saya sendiri kan tadi ya, dan tidak kurangnya saya mengajari itu dengan alat peraga mungkin, terus kurangnya saya memahami materi itu dari dalam diri saya. Terus kalau dari keluarga yaitu kurang perhatian dari orang tuanya. Ada juga yang murid saya itu yang memang tinggalnya sama neneknya, bapaknya nggak ada, ayahnya nggak ditinggal sama neneknya, jadi memang kurang perhatian. Mm-mm. Eh, ada yang sudah pernah Ibu lakukan? Sudah pernah saya lakukan. Jadi saya Mm. sudah ngomong tuh sama guru-guru Mm. rumput. Mm. Bagaimana ini? Karena kan anak seperti ini kan kasihan juga ya, dia akan tertinggal pelajaran ya kan. Mm. Nah, saya datang kan ke rumahnya gitu ya, menanyakan kenapa Bu si Fari ini seperti ini. Mm. Oh iya Bu, Fari itu memang udah nggak punya orang tuanya, ada tapi kemana nggak ada. Jadi dia tinggal sama saya gitu. Nah, Mm. saat itulah oh perlu anak ini berarti perlu perhatian dari kita seorang guru gitu. Mm. Dan terus dalam pembelajarannya pun dia kan memang anak yang ya aktif juga, suka nakal juga gitu. Maksudnya anak sih nggak ada yang nakal, maksudnya suka jahilin lah ke temannya. Nah saya coba ke teman-teman, ke guru agama, coba bagaimana Pak kalau si Fahri ini kalau setiap kita ngajar kita lebih apa ya deketin lah gitu, lebih gero kalau kata orang Mm. Bekasi mah. Iya. Nah, setelah itu udah deh tuh beberapa hari ya saya suruh duduk di depan sama saya gitu. Saya deketin, ada apa sih kamu Fari? Ya kalau istirahat saya nggak istirahat, saya tetap di kelas. Suka nemenin dia makan gitu ya. Saya nanya-nanya, kenapa sih Fari? Enggak ibu gitu. Pokoknya selalu deketin saya gitu. Apapun misalkan kamu sukanya apa Fari? Itu saya setiap hari saya tanya. Lama kelamaan dia Bu, aku mau udah sekarang udah bisa kok, udah gak ganggu teman-teman lain kata dia. Karena memang kita sering manggil dia kan duduk karena duduk berdekatan gitu. Nah itu sih akhirnya ya seperti itu karena memang dari lingkungannya dan apalagi dari dalam diri saya kan, oh pembelajaran ini biar supaya termotivasi anak-anak kan harus dikasih alat peraga ya gitu, alat peraga yang memang sesuai dengan materi pelajaran gitu. Nah terus dari apa untuk saya biar artinya materi itu memang benar-benar udah kita pick banget gitu ya, kita harus banyak baca gitu itu aja Bu Nur. Mm. Tadi Ibu sudah mengungkapkan bahwa Ibu sudah membuat alat peraga, terus juga mengajak anaknya untuk lebih dekat ke Ibu, ya. Terus juga Ibu kolaborasi dengan tadi yang sudah Ibu sebutkan, Ibu sudah kolaborasi nih dengan guru mapel dan yang lainnya, gitu kan? Nah, rencana Ibu nanti mana yang paling
awal yang akan Ibu ini laksanakan terlebih dahulu? Saya mungkin akan melaksanakan ya membuat alat peraga, ya belajar yang berdiferensiasi itu yang akan saya lakukan. Dan saya juga sering lebih memahami materi yang akan saya baca dan mempersiapkan perangkat pembelajaran kayak RPP, pokoknya semuanya itu yang harus saya perlukan lebih dahulu gitu. Karena kan tadinya anaknya udah mau nih sama kita gitu, artinya udah deket gitu sama kita gitu. Jadi kita udah tahu masalahnya dia gitu. Terus ada yang bisa membantu Ibu siapa gitu? Nah, ada yang bisa membantu saya. Kan saya kalau masang-masang pengen sih aja dengan apa infokus gitu ya. Cuma kan nyolok-nyolokin saya kagak bisa kan. Nah, Ya. itu kita bantuan penjaga sekolah. Dia bisa nah yang satu guru komputer. Nah, kan saya ada yang bisa IT ya, suka ngajar komputer juga. Nah, itu saya minta bantuan kepada teman-teman satu penjaga sekolah yang bawa-bawain kan berat yang saya kita bawa-bawain kan berat. Palingnya saya bawa laptopnya ya gitunya dia yang bawain terus yang alat-alat isinya itu perangkat-perangkatnya itu guru komputer gitu itu sih jadi ya untuk rencana ke depan ya memang seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara nih dari awal sampai sekarang. Nah, dari pembicaraan kita, apa yang Ibu dapat simpulkan? Ya yang saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran itu enggak hanya dari kita sebagai pendidiknya ya jadi kita lihat juga lingkungan anak kita biar supaya balance gitu pembelajaran kita. Enggak, kalau kita misalnya udah baik, udah baik, tapi ke dalam diri lingkungan keluarganya juga kita nggak tahu, nggak mungkin tercapai pembelajaran. Dan juga pembelajaran itu juga harus dikemas dengan benar-benar, artinya dengan alat peraga yang baik lah gitu, yang memang sesuai minat dan kebutuhan anak kita belajar gitu. Terus nanti Ibu ke depannya ingin meningkatkan apa? Saya akan meningkatkan ya motivasi mereka belajar dengan alat peraga supaya pembelajaran ya seperti sekarang ya memang berdiferensiasi itu dengan sesuai profil pelajar Pancasila itu tercapai. Saya pengennya seperti itu. Terus gimana nih perasaan Ibu selama ini kita berbicara nih? Ya lega sih perasaannya ya artinya saya bisa sharing-sharing sama Bu Nur, lega gitu. Insya Allah ke depannya saya akan melaksanakan atau melakukan pembelajaran yang selalu memotivasi anak didik saya dan selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan bakat mereka. Dan juga kita melihat dan mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita nih. Jangan kita sebagai guru masa bodoh aja ke anak-anak kita. Kita samakan rata semua. Sedangkan anak-anak kita itu punya lingkungan yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai guru, kita juga harus menerapkan perbedaan juga. Artinya pembelajaran yang berbeda-beda kepada dia, gitu. Nggak semua harus sama, gitu. Mm-mm. Oke, benar. Nah, dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu tangkap? Saya udah tahu bahwa kita akan mengajar itu perlu dengan rencana ya gitu. Jadi sesuatu yang kita rencanakan terlebih dahulu hasilnya akan baik gitu. Dan setelah kita melakukannya, kita nggak harus puas dulu gitu. Artinya kita merefleksikannya apa nih kekurangannya gitu. Jadi kita nggak udah pasti kita ngajar ya seperti itu. Jadi kita melihat apa nih kekurangannya lagi akan kita perbaiki lagi. Jadi setiap kita pembelajaran kita harus selalu berefleksi apa yang kurang dan apa setiap anak kan itu perkembangannya beda-beda ya. Misalkan hari ini dia seperti ini atau besok seperti ini kan juga itu perlu penanganan kita. Jadi kita harus perlu berefleksi apa yang dibutuhkan untuk anak didik kita biar supaya mereka itu berhasil dan memang pembelajaran yang dia yang dia dapati juga sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar dia. Itu aja benar. Ya. Berarti sudah tercerahkan apa belum? Sudah, alhamdulillah, sudah tercerahkan ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Terima kasih, Alamin. Nur. Sama-sama saling sharing. Sama-sama. Ganti giliran ya. Iya, gantian.
Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, ini sih aku punya rencana, tapi aku bingung. Bingung apa sih? Apa? Ayo, bingung kenapa? Aku ini apa sih? Ingin guru-guru di sekolahku itu apa bisa keluar dari zona nyamannya gitu, maksud aku. Oh, maksud Bu Nur zona nyaman itu apa ya? Maksud aku zona nyamannya itu eh apa terutama dalam ini apa sih dalam pembelajaran. Eh, Ketika dia melakukan proses pembelajaran tidak cukup dengan ceramah tapi harus dengan misalkan dengan pembelajaran dengan interaktif seperti ada apa media pembelajaran gitu kan. Terus juga anak-anak itu apa sih di dipetakan kebutuhan belajarnya, terus juga eh guru-guru itu juga saya ingin eh, pengembangan dirinya meningkat seperti itu Bu, menurut saya yang ingin mereka rubah itu maksudnya keluar dari zona nyaman itu gitu. Ini ngomong-ngomong, Bu Nur ngajar kelas berapa? Saya sih kelas 6 Bu. Oh, kelas 6. Muridnya ada berapa, Bu Nur? Sekarang sekitar 60-an. Wah, satu kelas 60 bener. Iya, Ya Allah, banyak ya. lumayan Bu, kelas Hmm. besar. Nah, selama pembelajaran itu apa sih yang terjadi? Kenapa ada guru-guru yang di zona nyaman tersebut gitu? Yang membuat guru-guru itu ada di zona nyaman gitu. Sepertinya sih yang pertama mungkin karena belum ada niat ya Bu ya. Belum ada niat, terus juga yang kedua belum namanya orang dewasa biasanya suka tergantung kebutuhan. Kalau belum ada kebutuhan ya belum keluar dari zona nyamannya. Terus yang ketiga mereka beralasan umur salah satunya. Wah udah tua, nggak usah ini melakukan pengembangan diri, nggak usah melakukan pembelajaran di kelas yang atraktif, nanti capek atau gimana. Mungkin seperti itu, Bu. Hmm. Selama ini apa yang Bu Nur sudah lakukan gitu ya artinya dengan keadaan seperti ini apa ada yang udah pernah Ibu lakukan, Bu Nur lakukan gitu biar Ada, supaya Bu. apa yang udah dilakukan Ibu gitu. Ada, Bu. Seperti yang pertama, saya ketika ini mengajak mereka untuk duduk bareng, ajak ngobrol, ajak sharing. eh Ayo, itu apa sih? Kita kembangkan diri kita, yuk keluar dari zona nyaman kita, gitu. Terus juga apa sih? Saya menunjukkan ke mereka, saya ikut Canggung Bergerak, terus ikut ini CPP, terus ikut juga KMD. Saya pengennya apa dengan saya ikut kegiatan tersebut, mereka termotivasi untuk ikut seperti saya gitu, untuk keluar dari zona nyamannya gitu, Bu. Ada lagi nggak Bu Nur selain itu? Eh, Nggak, so- ya apa gitu selain itu ada lagi nggak yang pernah Ibu lakukan ya, supaya mereka itu nggak ada di zona nyaman lagi gitu. yang ada sih, saya Maksudnya dari lingkungan lingkungan sekolah dulu gitu, jangan keluar dulu. Lingkungan sekolah ada gimana gitu. Ada di sekolah kan ya udah ini apa saya buat kelompok belajar kecil di sekolah. Di situ saya ngajak teman-teman untuk ikut gabung di kelompok belajar misalkan apa ini tentang pen, pengembangan diri di PMM gitu. Hmm. Alhamdulillah guru-guru sudah mulai move on untuk mengembangkan diri di PMM walaupun maksudnya tidak keluar rumah tapi di lingkungan sendiri di PMM sudah mulai apa ada minat
sudah tumbuh minatnya untuk mengembangkan diri. Hmm. Ada nggak yang bantu Bu Nur dalam melaksanakan seperti itu? Mengajak mereka, ada nggak yang ngebantu Bu Nur? Ya, Selain sendiri itu. tentunya ada, Bu. Yang pastinya ada. Karena kan kalau lingkungan belajar di sekolah berarti kita harus ada dukungan. Yang pertama, dia diri sendiri, terus juga kepala sekolah, terus juga komite. Itu yang membantu saya sehingga Kombel itu terwujud gitu. Sehingga guru-guru yang tadinya awalnya agak sedikit ragu-ragu sekarang udah mulai jalan nih walaupun pelan istilahnya kan itu kan perlu proses ya Bu ya, nggak mungkin Iya, iya. langsung kayak lari gitu. Mm-mm. Selain itu, dengan apa ya? Tadi kan di dalam sekolah, ada lagi nggak yang ngebantu? Yang Bantu Tuan. ngebantu nggak ada sih, cuma itu aja Bu. Oh, itu aja ya. Terus apa sih yang akan apa ya Bu Nur lakukan lagi gitu ke depannya? Ke depannya ini kan tadi guru-guru udah artinya udah move on ya, udah mau mereka itu ke kata Bu Nur tadi ke PMM udah langsung ke depannya gimana Bu Nur? Mungkin rencana ke depannya saya akan buat yang tadinya kan kombelnya ini nggak eh, waktunya nggak tentu. Mungkin ke depan saya akan menjadwalkan kombelnya mungkin apakah di 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali supaya apa namanya konsisten, supaya konsisten gitu. Mungkin itu rencananya Bu. Soal pelaksanaan kombel di sekolah Oh, menentukan waktu jadwalnya yang konsisten. Yang selama ini kan belum konsisten tuh. iya. Itu Bu Nur udah bisa memecahkan masalah Bu Nur sendiri sebenarnya. Nah, terus apa sih kesimpulannya yang udah kita omongin nih? Berarti kesimpulan dari yang kita bicarakan Kita untuk bicarakan menarik zona nyamannya dari zona-zona guru-guru nyaman itu harus keluar dari zonanya itu, yang pertama berarti kita harus memberi keteladanan kepada iya. mereka. Terus yang kedua memberikan wadah wadah yang bisa mengembangkan diri mereka. Terus yang ketiga memberikan motivasi motivasi dalam diri mereka supaya mereka ikut ke supaya keluar dari zonanya gitu, zona Nah, nyamannya. bagus lah tuh. Gimana perasaannya udah ketemu saya ngobrol-ngobrol? Gimana perasaannya, Bunda? Alhamdulillah sih Bu udah ada ini sih apa gambaran rencana apa yang harus saya lakukan gitu. Iya. Terus kita kapan lagi nih ketemu nih? Saya pengen banget ngelihat hasilnya tadi rencana Bu Nur nih. Kapan? Mungkin 3 atau 1 bulan, 3 minggu atau 1 bulan ya Bu ya. Nanti Oh, kalau misalkan saya udah ini tinggal apa saya hubungi Ibu ya. Gitu. iya, 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 sama-sama. Ya udah, kalau misalkan ada apa, nggak usah sungkan lah. Nanya aja, ngebel aja, saya mah selalu ada kok. Siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Nur. Udah ya? Udah matiin aja kali ya recordingnya. Iya, siap. Salah nggak sih kita?